بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia dan izinnya, dengannya alhamdulillah kembali kita bisa hadir di sore hari yang barakah ini, di tempat yang kita cintai, tempat yang mulia, tempat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di Masjid Al-Haqqul Mubin. Dalam rangka tentu saja adalah yang pertama untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, dan tidak kalah penting tentu saja untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, kita lakukan, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatal iman hafizakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita masih di dalam pembahasan tafsir surah Al-Kahf, yang pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu ya, kita sudah masuk pada kisah berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam dan pertemuannya dengan Nabi Khidr. Tadi dibacakan pada ayat yang sebenarnya sudah kita jelaskan, ayat ke-60. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang bagaimana pertama kali Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidr. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari seorang sahabiyun jalil, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala. Dikisahkan ketika Nabi Musa alaihi salam itu berkhutbah menyampaikan nasihatnya, maka di antara mereka ada yang kemudian tersentuh hatinya dengan nasihatnya Nabi Musa alaihi salam. Lalu orang itu pun mendatangi Nabi Musa alaihi salam seraya berkata, "Wahai Musa, apakah ada orang yang lebih alim daripadamu?" Jadi pertanyaan ini ingin beliau ya tegaskan tentang dengan seluruh apa yang kau sampaikan wahai Musa, sesungguhnya itu membekas dalam hati-hati kita. Apakah ada orang yang sepertimu atau lebih alim daripadamu? Maka Nabi Musa alaihi salam pun menjawab sesuai juga dengan pengetahuan yang beliau miliki. Sepengetahuan beliau, tidak ada yang lebih alim daripada beliau, karena beliau adalah nabiyyun, rasulun, mursal,
seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jawaban Nabi Musa alaihi salam itu kemudian tidak diridai oleh Allah. Fa'ataba alaihi in lam yarud al-ilmi ilallah. Seharusnya Nabi Musa menjawab wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi Nabi Musa menjawab pada saat itu dengan jawaban yang Allah tidak ridha terhadapnya. Maka Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, mewahyukan kepadanya, anna 'abdan min 'ibadi bi majma'il bahrain. Sesungguhnya ada hambaku yang lebih alim daripadamu. Engkau akan menemuinya, mendapatinya di pertemuan antara dua al-bahrain, ya, dua laut, pertemuan dua laut. Kisahnya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sampai akhirnya Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pesuruhnya, pembantunya, asistennya. Masih ingat siapa nama asistennya kemarin? Namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, yang pada akhirnya muridnya ini kelak akan juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Pada saat itu statusnya masih sebagai muridnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengajak asistennya tersebut, muridnya tersebut, untuk apa? Untuk pergi menemui satu sosok yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, dialah yang kemudian kita kenal dengan Nabi Khidir. Kisahnya juga sudah kita jelaskan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa di dalam perjalanannya untuk membawa seekor ikan. Bahkan ikan ini dikatakan ikan sudah mati, sudah diasinkan, artinya dijemur agar menjadi awet sebagai perbekalan. Namun pada akhirnya ketika perjalanan itu dilakukan, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Dalam perjalanan tersebut Nabi Musa alaihi salam itu berhenti di atas sebuah batu yang besar. Lalu kemudian beliau tertidur. Ternyata melihat gurunya tertidur, Yusha ibn Nun itu juga ikut ngantuk. Namanya orang tidur biasanya ngantuk itu nular, ya. Makanya kalau kita duduk dalam majelis, ada satu orang yang ngantuk atau kemudian menguap begitu, biasanya akan menular. Maka Yusha pun ikut tidur. Namun tidurnya tidak selelap Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ingat kisahnya pada pertemuan yang lalu, Allah menyatakan engkau akan mendapati Khidir itu di tempat di mana engkau kehilangan ikan. Kehilangan ikan ini bisa dengan cara dicuri atau cara apapun, yang jelas ikan itu akan menghilang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan cara yang berbeda. Ikan yang tadinya sudah mati, sudah kering, tiba-tiba hidup kembali. Dia loncat dari keranjang, lalu kemudian masuk ke dalam air. Yusha ibn Nun melihat kejadian tersebut dengan penuh ketakjuban. Ini kok bisa? Ikan yang tadinya mati, tiba-tiba dia hidup kembali, bahkan loncat ke dalam air. Saking asyiknya, maka Yusha ibn Nun lupa atas pesan Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan, nanti kalau terjadi sesuatu atau ikan ini hilang, kabarkan kepadaku. Yusha ibn Nun awalnya ingin sekali mengabarkan hal tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun karena merasa tidak enak, gurunya sedang tidur, kiranya kurang pantas begitu ya, seorang murid membangunkan gurunya. Dan ini mencerminkan adab yang dihadirkan oleh Yusha kepada gurunya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Musa itu terjaga, dan Nabi Musa meminta kepada Yusha untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, ikhwatal iman, perjalanan itu dilanjutkan. Dan Yusha itu lupa untuk mengabarkan kejadian yang barusan terjadi. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada Nabi Musa dengan apa? Menghadirkan rasa lapar di dalam perut beliau. Biasanya Nabi Musa ini
Secara fisik beliau sangat kuat, jarang kemudian merasa letih, jarang kemudian merasa lapar, kecuali di waktu gimana biasa beliau makan. Pada saat itu belum waktunya makan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar beliau tidak terlalu jauh dari tempat di mana beliau meninggalkan ikan tadi. Maka Nabi Musa pun menghentikan perjalanan. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kata Nabi Musa, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pesuruhnya, muridnya, asistennya, bawalah kemari makanan kita, perbekalan kita tadi. Apa perbekalannya tadi? Ikan, hut, ya. Maka sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Bahkan dalam riwayat itu, dalam perjanjian lama, mengisahkan tentang Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam pernah melakukan perjalanan 40 hari 40 malam. Dan beliau dalam perjalanan tersebut tidak merasa letih sedikit. Dan ini satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, memiliki fisik yang bugar. Tapi pada saat itu tiba-tiba Nabi Musa merasa lapar, dan itu pun atas isyarat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, maka Yusha pun segera mengingat, ternyata ikannya sudah loncat dari perahunya, dari bahkan keranjangnya itu. Faqala araita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa syaitan wa adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Disebutkan ikhwatal iman hafizakumullah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kejadian tersebut. Yusha kemudian menjawab pertanyaan Nabi Musa, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, wahai guru, wahai Nabi Musa, maka aku lupa menceritakan tentang ikan yang telah loncat, hilang, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk memberitahukan kepadamu illa syaitan, kecuali syaitan, ya. Lalu kemudian Allah melanjutkan kisah tersebut, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara fil bahri ajaba, yang ajaib, yang menakjubkan. Kenapa kita sebut cerita itu menakjubkan? Karena biasanya ikan kalau sudah mati itu dia tidak bisa lagi berenang, apalagi ikannya sudah dikeringkan, bahkan dalam riwayat itu sudah dibubuhi garam begitu, sudah jadi ikan asin, kering. Tiba-tiba dia loncat dari keranjang, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikan itu sebagai petunjuk pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Kata para ulama menyebutkan di antaranya adalah bahwa Yusha ibn Nun bisa lupa terhadap perkara yang besar. Ini kan perkara aneh kan? Antum kalau lihat ikan tiba-tiba yang tadinya sudah mati berubah, itu kan keajaiban. Dulu belum ada handphone, ya. Kalau sekarang mungkin tinggal nyalain handphone, direkam, viral di mana-mana. Oh, keajaiban dunia. Tapi dulu tidak ada. Kata sebagian ulama, Yusha bisa lupa karena ternyata sebelumnya dia telah menyaksikan hal-hal yang lebih ajaib lagi dari apa yang dia saksikan pada saat itu. Pernah melihat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Pernah melihat ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kemudian laut terbelah. Maka dibandingkan dengan hanya kisah ikan itu, keajaiban yang beliau saksikan dari Nabi Musa itu jauh lebih besar. Nah, ini yang menyebabkan Yusha itu menganggap hal tersebut tidak terlalu penting. Yang kedua, kata para ulama, terkadang hal-hal yang penting itu yang menjadikan kita lupa itu adalah syaitan. Ada orang yang lupa baca Quran, lupa berzikir, lupa berdoa dan lain sebagainya. Dengan segala kesibukan yang dia lakukan, maka ayat ini memberikan satu pelajaran, tidaklah hal-hal tersebut menjadi lupa atau terlupakan illa syaitan, kecuali karena pekerjaan syaitan. Syaitan yang mengganggu kita, syaitan yang kemudian menyibukkan kita sehingga membuat kita lupa terhadap perkara-perkara yang penting. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka apa lanjutan kisah tersebut? Qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Kata Allah, Nabi Musa kemudian berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.
Kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa lapar kepada Nabi Musa, padahal biasanya beliau jarang merasa lapar, itu agar Nabi Musa tidak terlalu jauh meninggalkan tempat di mana Allah memberikan tanda tadi. Nabi Musa pun segera kembali seraya mengatakan kepada Yusha, di mana tempatnya? Maka mereka putar balik dan kembali, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dalam kisah tersebut dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalur yang dilewati oleh ikan tersebut berubah menjadi bongkahan es begitu. Jadi jalur yang dilewati oleh ikan tadi mengeras, sehingga Nabi Musa alaihissalam itu segera mengetahui jejak lewatnya ikan tersebut. Maka diikuti oleh Nabi Musa alaihissalam bersama Yusha. Sampai akhirnya disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa Nabi Musa kemudian fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Dan yang dimaksud dengan hamba Allah itu siapa? Khidir, atau kemudian sering disebut dalam kitab-kitab para ulama dengan Nabi Khidir. Kenapa disebut dengan Nabi Khidir? Karena mayoritas para ulama menyatakan beliau adalah salah satu di antara nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Karena ada yang beranggapan Nabi Khidir itu adalah seorang alim yang kemudian diangkat menjadi wali min awliyaillah. Namun yang lebih rajih kata para ulama, beliau adalah seorang nabi. Di antara hal yang menunjukkan beliau seorang nabi adalah bahwa Nabi Musa alaihi salam atau Nabi Khidir itu sendiri tidak saling mengenal dan tidak saling mengikuti ajaran. Bahwa Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Adapun Nabi Khidir juga diutus kepada kaum lainnya pada saat itu. Yang kedua, ketika mereka bertemu, nanti kita akan temukan percakapan di mana Nabi Khidir itu kemudian mengatakan, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang tidak engkau ketahui dan engkau memiliki ilmu yang tidak aku ketahui. Ini menunjukkan juga kesetaraan di antara keduanya, dan kata para ulama ini menunjukkan bahwa keduanya adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pada kaum yang berbeda. Kita kembali kepada ayat 65 ini. Kata Allah, lalu mereka berdua bertemu, yakni Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fara'a rajulan musajjan alaihi bithawb. Ini penjelasannya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu panjang. Fasallama alaihi Musa faqala lahu al-Khidir anni bi ardika salam. Qala ana Musa. Qala Musa min bani Israel. Qala na'am. Qala innaka ala ilmin min ilmillah 'allamakahu Allah la a'lamuhu wa ana ala ilmin min ilmillah 'allamanihi la ta'lamu. Ini kita sebutkan tadi. Ketika keduanya bertemu, Nabi Musa melihat ada sosok laki-laki yang sedang berselimut dengan kainnya menutupi tubuhnya. Lalu Nabi Musa pun segera mengucapkan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka Nabi Khidir pada saat itu pun segera menjawab, Waalaikumsalam. Anni bi ardikas salam, atau anna bi ardikas salam. Apakah ada orang yang mengucapkan salam di tempatmu? Jadi Khidir atau Nabi Khidir itu seolah-olah terheran-heran, kok ada orang yang mengucapkan salam kepadanya? Karena selama ini tidak ada satupun orang yang mengucapkan salam. Tiba-tiba Nabi Musa memberikan salam. Maka Nabi Khidir bertanya pada saat itu, Anna bi ardikas salam, ya, bagaimana bisa ada ucapan salam di negerimu? Maka Musa pun berkata, atau Nabi Musa berkata, Ana Musa, saya adalah Musa. Lalu kemudian Nabi Khidir terperanjat dan bertanya, Musa min Bani Israel, apakah Musa yang berasal dari Bani Israel? Nah, ini menunjukkan bahwa keduanya tidak saling kenal dan keduanya diutus pada kaum yang berbeda. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tentu ya mengirimkan wahyu dan berita akan adanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala juga utus.
Nabi Musa dikabarkan tentang adanya Nabi Khidir juga dikabarkan tentang adanya Nabi Musa alaihi wassalam. Kemudian ikhwatal iman hafizakumullah, keduanya menegaskan, kata Nabi Khidir tadi, sesungguhnya kamu mendapatkan sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan tidak aku ketahui, dan aku mendapatkan sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan tidak kamu ketahui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faqala lahu alaihi salam, faqala lahu Musa alaihi salam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala lahu al-Khidir, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Nah, ini percakapan yang terjadi setelah itu. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Bolehkah aku mengikutimu wahai Khidir agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Kata para ulama, ini menunjukkan ketawadhu'annya Nabi Musa alaihi salam. Dan hendaknya setiap muslim, setiap hamba Allah juga mengikuti perangai yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Kita tahu ikhwatal iman, Nabi Musa adalah seorang nabi, seorang rasul, bahkan termasuk ulul azmi. Tapi ketika beliau mengetahui ada orang yang memiliki ilmu yang tidak beliau ketahui, maka beliau menghadirkan semangat yang begitu luar biasa. Untuk apa? Belajar, menuntut ilmu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam pada ayat sebelumnya? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Yang menunjukkan semangat Nabi Musa adalah aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Bayangkan di kota iman, hanya untuk belajar sedikit yang mungkin tidak diketahui oleh Nabi Musa, beliau rela untuk pergi mencari Nabi Khidir itu, walaupun perjalanan yang akan ditempuh bertahun-tahun. Dan itulah yang dicontohkan oleh para ulama. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Syam hanya untuk mendapatkan satu hadis, yaitu hadis tentang berkenaan dengan padang mahsyar. Dan pada saat itu perjalanan yang ditempuh kurang lebih memakan waktu 1 bulan. Jadi pergi ke Syam itu 1 bulan, kembali dari Syam ke Makkah atau ke Madinah lagi kurang lebih 1 bulan perjalanan, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Hadis yang menjelaskan tentang padang mahsyar. Kita tahu juga bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang menghabiskan bertahun-tahun untuk mendapatkan hadis, kabar yang ingin beliau tahu, beliau ingin kumpulkan dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebuah ucapan itu, barang siapa yang mempelajari hadis faqad aflasa, maka pasti dia akan bangkrut. Ini bercerita tentang kisah para ulama dahulu tentang bagaimana mereka berkorban untuk mengumpulkan hadis. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu dikenal sebagai seorang anak yang memiliki orang tua yang kaya raya. Dan kata Imam Bukhari, pernah ayahnya itu mengatakan, harta yang saya miliki ini tidak pernah saya mengetahui ada secuil pun dari harta tersebut yang berasal dari sesuatu yang haram. Jadi hartanya banyak, tetapi beliau memastikan setiap sennya yang beliau dapati itu berasal dari sesuatu yang halal. Ketika ayahnya meninggal dunia, Imam Bukhari itu, maka ibunya memberikan hampir seluruh hartanya itu kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan beliau gunakan seluruhnya untuk apa? Untuk belajar dan mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai harta itu habis semua. Dan dikisahkan Imam Bukhari itu pernah saking tidak ada makanannya, beliau mengambil rumput-rumput kering dan kemudian mengunyahnya. Saking hartanya itu habis. Maka benar, itu menunjukkan betapa orang-orang yang ingin mencari ilmu itu
Mereka mengorbankan segala apa yang mereka miliki. Termasuk dalam kisah ini, bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada muridnya, kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, bahkan akan kita tempuh bertahun-tahun lamanya. Kalau tidak ketemu sampai 10 tahun, 20 tahun, itu tetap akan kita lakukan. Padahal ini siapa ikhlas sekalian? Nabi Musa alaihissalam. Menunjukkan ketawaduan beliau khususnya terhadap ilmu. Dan seorang muslim hendaknya tidak berhenti, tidak puas untuk senantiasa belajar. Jangan karena dia sudah mendapat titel tertentu, sudah S1, S2, S3, bahkan menjadi guru besar, lalu kemudian dia berhenti belajar lah. Contoh kepada Nabi Musa, bahkan statusnya sebagai seorang nabi itu tidak menghentikan semangat beliau untuk belajar. Ini juga yang kemudian disebutkan oleh para ulama, la yambulu ahad. Seseorang itu tidak akan mencapai kecermelangan, ya, cemerlangan begitu ya. Dia tidak akan mencapai kegemilangan sampai dia belajar kepada seluruh orang. Belajar kepada orang yang lebih pintar darinya, dan ini hal yang lumrah. Belajar kepada orang yang sebaya dengannya, setara dengannya, bahkan belajar dari orang yang lebih rendah daripada dia. Karena kita tidak pernah tahu ilmu itu datangnya dari siapa. Dan ini kata para ulama, tentu memberikan satu pemahaman, semakin seseorang berilmu, hendaknya dia semakin tawadhu. Dia tidak merasa jumawa, berbangga dengan apa yang dia miliki. Karena sejatinya semakin dia belajar, semakin dia mengetahui bahwa ilmu yang dia miliki itu apa? Sedikit. Ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang Allah berikan pemahaman yang begitu luar biasa, yang sering mereka sebutkan apa? Tidaklah aku mendapatkan ilmu kecuali hanya sedikit. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang berilmu itu ada yang maha mengetahui, maha berilmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas seseorang yang belajar itu kemudian memiliki sifat kibr di dalam hatinya, sifat sombong, merendahkan orang lain, merasa dia paling tahu, dan seterusnya. Maka dalam ayat ini kita mengambil pelajaran yang begitu dahsyat tentang ketawadhuan Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa belajar dari siapapun di ikhwatul iman. Mungkin di satu sisi ketika saya mengajar tentang tafsir, ada pengetahuan lebih yang tidak antum ketahui, makanya Anda sampaikan dan antum mengambil dari Anda. Tapi ada ilmu-ilmu yang lain yang bisa jadi, bahkan kemungkinan besar Anda tidak mengetahui. Bagaimana motor itu dirakit, nggak punya ilmu. Maka sekalipun di satu sisi antum di sini adalah sebagai al-mustami', orang yang mendengar, tapi di sisi yang lain antum menjadi guru Anda. Dan pada saat itu fungsi dari ilmu itu akan kemudian senantiasa berjalan dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang kisah tersebut. Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata kepada siapa tadi? Khidir, bahwasanya qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Kata Nabi Musa alaihissalam, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ini juga pelajaran bagi kita ikhwatul iman, bahwa mengembalikan ilmu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetahui sesuatu, kita meyakini bahwa pengetahuan itu yang memberikannya adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata karena kita, kehebatan kita, ketekunan kita, tapi itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Apa jawaban Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Beliau menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersama. Jadi di awal Nabi Khidir itu sudah mengatakan, kalau engkau mau belajar ilmu ini kepadaku atau dariku, aku khawatir engkau nanti tidak akan sabar di dalam menjalaninya. Nah, ini menunjukkan ikhwatul iman, di dalam menuntut ilmu itu kesabaran sangat-sangat dibutuhkan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ilmu itu tidak didapatkan kecuali dengan 6 hal. Salah satunya beliau menyebutkan, ala la tanalul ilma illa bisitta sa'umbika an
mawdu'iha fil bayani dzaka'un wa hirsun wastibar. Beliau menyebutkan pada poin yang ketiga itu, orang yang menuntut ilmu harus sabar, bahkan ekstra sabar. Sabar di dalam menempuh perjalanan, sabar di dalam mendengar, sabar di dalam menghafal, sabar di dalam memahami, sabar terhadap guru, terhadap teman, keadaan dan lain sebagainya. Baru dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau orang tidak sabar dalam menuntut ilmu, jarang kemudian dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka hal ini diingatkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Maka Nabi Musa menunjukkan kegigihannya, semangatnya, motivasinya, seraya berkata, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Wahai Khidir, saya tidak tahu yang akan engkau ajarkan itu apa. Kok engkau mengatakan di awal saya tidak akan sabar? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengisyaratkan itu kepada Nabi Khidir. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Kata Nabi Musa, ya, insyaallah engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Nah, jadi ini juga bagian dari rayuan Nabi Musa agar Nabi Khidir itu mau mengajarkan ilmu kepadanya. Apa kata Nabi Musa tadi? Satajiduni insyaallahu sabira. Engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang sabar. Jadi ini ada dua pelajaran yang Allah ulang di dalam kisah surah Al-Kahf ini. Sebelumnya ketika kemudian Allah melarang bahkan mencibir atau kemudian Allah mengoreksi, mencela orang yang ingin melakukan sesuatu tapi tidak mengucapkan insyaallah. Inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah engkau mengatakan saya akan melakukan sesuatu kecuali engkau mengaitkannya dengan masyiatullah, illa ayyasha Allah, kecuali engkau mengatakan insyaallah. Dan kali yang kedua, ya, Nabi Musa alaihi salam kemudian mengatakan hal tersebut. Engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang sabar. Insyaallah ini lagi-lagi mengembalikan masyiah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya manusia hanya bisa berencana, dia hanya berikhtiar, memaksimalkan usaha, tapi segala sesuatu yang menentukan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adabnya ketika ingin melakukan sesuatu, maka kaitkan dengan mengucapkan insyaallah. Tapi insyaallah yang sebenarnya. Jangan insyaallah seperti pemahaman sebagian orang. Kalau sudah bilang insyaallah berarti enggak dilakukan itu kan. Besok hadir enggak pengajian? Oh iya, insyaallah. Nah, enggak hadir. Kalau sudah insyaallah hadir, biasanya enggak hadir. Nah, ini penempatan ucapan insyaallah yang salah. Yang namanya sudah mengatakan iya, meskipun dikaitkan dengan insyaallah, dia harus berusaha memaksimalkan upaya untuk melakukan apa yang telah dia ucapkan itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika beliau mengatakan engkau akan mendapatiku menjadi orang yang sabar di dalam menuntut ilmu insyaallah, wala a'si laka amra, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ini juga bagian dari adab ketika menuntut ilmu. Ada adab seorang talib, seorang penuntut ilmu itu kepada gurunya, kepada temannya, kepada kitabnya, kepada lingkungannya dan seterusnya. Sesungguhnya itu diajarkan. Salah satunya adalah mentaati guru, selama yang dilakukan oleh guru itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang Allah larang kemudian mereka tinggalkan, dan juga Rasulnya. Wala a'si laka amra, dan aku tidak menentangmu dalam urusan apapun. Nah, ternyata rayuan Nabi Musa ini akhirnya diterima oleh Nabi Khidir. Ya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra.
Nabi Khidir kemudian memberikan syarat kepada Nabi Musa. Kalau engkau mau menjadi muridku, mau belajar kepadaku, ada syarat. Apa syaratnya? Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, jika engkau mengikutiku, ingin belajar kepadaku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku akan menerangkannya kepadamu. Makanya dalam belajar pun ini sebenarnya yang harus kita terapkan. Kadang-kadang ketika Ustadz sedang menjelaskan, rasa ingin tahu itu membuat sebagian orang itu memotong pembicaraan. Ustadz, saya punya pertanyaan, padahal masih sedang dalam penjelasan ini. Bisa jadi di ujung itu apa yang dia tanyakan akan disampaikan oleh Ustaz. Maka tidak boleh kemudian cepat-cepat bertanya. Dalam kasus ini, Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa, kalau nanti kau mendapati sesuatu yang agak ganjil yang aku lakukan, jangan engkau cepat-cepat bertanya sampai aku nanti akan menjelaskannya kepadamu. Kita tahu kata lima, Nabi Musa adalah orang yang salih. Kesalihannya kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Dan beliau sangat tidak sabar di dalam melihat kemungkaran. Pernah kalau kita baca kisahnya Nabi Musa, beliau memukul seseorang sampai mati karena tentu saja melihat kemungkaran yang dilakukan. Jadi semangat amar ma'ruf dan nahi mungkarnya Nabi Musa itu seringkali membuat beliau melakukan sebuah tindakan yang pada akhirnya sebenarnya kalau direm sedikit itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi kita tidak mencela semangat di dalam amar bil ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, tapi lebih kepada syarat yang diberikan oleh Nabi Khidir di sini. Kata para ulama juga, ini juga menjadi satu isyarat bahwasanya ketika seorang guru memberikan syarat kepada muridnya, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh. Contohnya, ada yang datang ingin talaqi, ingin belajar. Lalu syekhnya mengatakan, ya sudah saya mau mengajar, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Selama belajar, contohnya nggak boleh ada yang tidur. Nggak boleh ada yang tidur, contohnya. Boleh atau tidak syarat itu? Boleh. Karena kalau tidur menghalangi dia mendapatkan ilmu contohnya. Atau apapun itu, pokoknya nggak boleh ada yang terlambat ya. Syaratnya nggak boleh ada yang terlambat. Kalau ada yang terlambat, maka dia tidak boleh lagi mengikuti kajian. Contohnya, ini kan tidak juga bertentangan dengan syariat. Maka kalau itu disyaratkan oleh seorang guru kepada muridnya dalam rangka mencari ilmu, maka itu diperbolehkan. Seperti ketika Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa agar tidak terburu-buru bertanya kalau melihat sesuatu yang ganjal atau mengganjal sampai Nabi Khidir itu menjelaskannya. Lalu hal tersebut pun apa ya khatul iman hafizakumullah disepakati oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang ke-70 itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kejadian yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinah." Dia berkata, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia yakni Khidir melubanginya. Lalu Nabi Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang sangat besar." Khatul iman hafizakumullah, dalam kisah ini kata para ulama menunjukkan Allah mengisahkan dua orang saja, padahal tadi yang bertemu tiga orang. Ada Khidir, ada Musa, ada Yusha ibn Nun. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fantalaqa, yang berangkat itu untuk belajar hanya Nabi Musa saja bersama Nabi Khidir. Apakah Yusha bin Nun pada saat itu ikut serta? Sebagian besar para ulama mengatakan tidak ikut.
Apakah kemudian dia diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menjaga perahu atau kemudian berdiam di satu tempat? Yang jelas kalau dilihat dari zahir ayat ini, yang berangkat melakukan perjalanan itu hanya dua orang, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka kata Allah, fantalaqa, maka berjalanlah keduanya, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dikisahkan di kota 5, saat itu mulailah perjalanan itu dilakukan oleh keduanya. Maka Nabi Musa diajak oleh Nabi Khidir untuk melewati pesisir pantai, dan mereka kemudian akan menyeberangi lautan tersebut. Mereka tidak punya perahu pada saat itu. Ternyata ketika mereka menyisir bibir pantai itu, ada satu perahu yang sedang lewat. Lalu mereka mengisyaratkan untuk diberikan tumpangan. Maka bersandarlah perahu tersebut ke tepian, lalu kemudian keduanya diangkut oleh perahu tadi. Sesampainya di atas perahu, hatta idza rakiba fis safinah kharaqaha. Kalau kita baca dalam hadis Sa'id bin Jubair tadi yang begitu panjang dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, ternyata orang-orang yang berada dalam perahu itu mengenali Nabi Khidir. Maka mereka pun memberikan ongkos secara gratis. Ternyata kebiasaan mereka di situ kalau ada orang yang meminta tumpangan itu diambil ongkos. Nah, namun karena mereka mengenal, oh ini dia adalah Abdullah, dia adalah hamba Allah yang saleh, dikenal sebagai orang yang begini dan begitu, kebaikan-kebaikannya disebutkan, mereka mengenali, maka mereka mengatakan kalau begitu tidak perlu mengambil ongkos dari. Maka Nabi Musa segera mengetahui, oh Nabi Khidir ini punya kedudukan yang luar biasa ini di tengah-tengah kaumnya. Mereka mengenal Nabi Khidir, dikenal sebagai orang yang baik dan seterusnya. Ternyata singkat cerita, setelah keduanya diberikan tumpangan, kharaqaha, Nabi Khidir kemudian melangkah ke arah depan, lalu membuat seperti lubang di perahu tersebut. Dalam riwayat disebutkan ada satu papan yang beliau tarik, beliau congkel begitu. Lalu apa kata Allah? Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa ketika melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu tidak tahan. Ini seperti air susu dibalas air tuba ini ya. Kita sudah diberikan tumpangan tapi kok kamu merusak kapal dia. Ini bisa-bisa di tengah laut kita tenggelam. Nabi Musa lupa tentang syarat yang diberikan oleh Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir tadi? Fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kalau engkau menemukan apapun itu yang aku perbuat, yang dalam tanda petik ganjal menurutmu, mengganjal dalam artian sesuatu yang aneh, jangan engkau buru-buru tanya. Itu kan syaratnya tadi. Tapi Nabi Musa yang selama hidupnya tidak pernah diam ketika melihat kemungkaran, meskipun beliau mengorbankan kehidupan pribadinya, keluarganya dan seterusnya, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, seperti jiwanya itu meronta, ingin menegur, ingin beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan lupa terhadap syarat yang diberikan oleh Nabi Khidir. Maka secara spontan Nabi Musa kemudian bertanya, wahai Khidir, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Meskipun ikhwatal iman, kalau kita baca dalam penjelasan hadisnya disebutkan bahwasanya Nabi Khidir itu setelah melubangi perahu, beliau menambalnya dengan watad. Watad itu seperti pasak begitu ya. Jadi lubangnya itu tetap kemudian ditutupi, namun tidak dengan sempurna, masih terlihat bekas tambalan itu. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, apakah engkau membuat lubang untuk menenggelamkan penumpangnya? Nabi Musa khawatir ketika lubang itu dibuat oleh siapa tadi? Nabi Khidir, maka lubang itu akan menenggelamkan mereka. Dalam hadis disebutkan fantalaqal Khidir wa Musa yamshiyani ala sahilil bahr. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi. Fahamaluna bighairi naulin amadat ila safinatihim fakharaqtaha. Kemudian sampai pada riwayat yang menyebutkan hatta idza rakiba fis safinah dan seterusnya kanatil aula lisyanan. Maka Nabi Musa alaihissalam lupa tentang hal tersebut lalu bertanya. Nabi Khidir tidak menjawab.
Karena itu bagian dari pelajaran yang ingin diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lupa bahwa tidak mungkin juga Nabi Khidir itu akan mencelakakan penumpang, yang penumpangnya itu diantaranya adalah Nabi Khidir sendiri dan Nabi Musa. Kalau lubang itu dibiarkan menganga begitu saja dan pada akhirnya air masuk dengan derasnya, semuanya akan tenggelam dan yang mati pada saat itu Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Khidir. Maka setelah kejadian tersebut, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu? Beliau mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar kepadaku? Nah, benar kan? Saya sudah bilang kamu nggak akan sabar, ternyata terbukti. Apa bentuk ketidaksabaran Nabi Musa? Dikatakan jangan bertanya, tapi tetap bertanya. Nah, di sini disebutkan ikhwatul iman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Nabi Musa itu lupa terhadap janjinya tatkala mengingkari perbuatan Nabi Khidir. Kenapa Nabi Musa alaihissalam bisa berbuat demikian? Tadi karena jiwanya itu terbangun dalam kebiasaan tidak membiarkan sebuah kemungkaran. Ya, tidak membiarkan sebuah kemungkaran, kecuali kemudian itu akan ditanya oleh beliau, ya, alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Allah melanjutkan, Nabi Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku wahai guru, wahai Nabi Khidir, karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu kesulitan di dalam urusanku. Jadi kata-kata turhiqni ini, wala turhiqni, jangan membebani, adalah jangan kamu merepotkanku. Ya, saya sudah jauh-jauh melakukan perjalanan, sudah di tengah bahkan proses mencari ilmu. Jangan engkau kemudian putuskan hubungan antara guru dan murid ini. Jangan engkau biarkan aku kembali tanpa mendapatkan ilmu. Jadi pada saat itu Nabi Musa segera meminta maaf atas keteledorannya, kesalahannya, kekhilafannya, dan meminta agar Nabi Khidir itu tetap melanjutkan proses belajar mengajarnya tadi. Maka apa? Kata beliau, "Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Maka berjalanlah kembali keduanya. Turun dari kapal, kapalnya tentu saja selamat. Lalu melakukan perjalanan, sudah sampai menyeberangi lautan. Lalu keduanya berjalan kembali hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak kecil. Gulam ini anak kecil disebutkan. Maka Nabi Khidir pun membunuhnya. Jadi anak kecil di depannya tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa berkata, qala aqatalta nafsan zakiyah? Mengapa engkau membunuh anak kecil itu yang tidak berdosa, jiwanya masih bersih? Ya, laqad ji'ta syai'an nukra. Bukankah karena dia membunuh orang lain, atau bukan karena dia membunuh orang lain, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Ikhwatul iman, a'udzukumullah. Dalam riwayat hadis Ubay bin Ka'ab disebutkan, falamma kharaja minal bahri marru bi ghulamin yal'ab ma'as-sibyan. Nah, ini lebih detail lagi kisahnya dalam hadis. Setelah keduanya meninggalkan laut tadi sampai ke daratan, mereka kemudian melewati kerumunan anak kecil. Ada seorang anak kecil yang sedang bermain dengan anak-anak sebayanya. Lalu Khidir pun, atau Nabi Khidir memegang kepala anak itu, lalu kemudian memutarnya, mematahkannya begitu. Antum kalau lihat kejadian itu gimana? Ada orang, ya, lagi main anak kecil, tiba-tiba kepalanya dipelintir gitu ya sampai mati, ya. Maka tentu Nabi Musa secara refleks begitu ya bertanya, kenapa kau bunuh anak itu? Kalau mungkin orang besar, dia mencuri, dia membunuh, lalu kemudian kau melakukan hal tersebut, masih bisa diterima. Tapi ini anak kecil lagi main dengan teman-temannya, engkau mematahkan lehernya, engkau membunuhnya. Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia melakukan pembunuhan, sungguh engkau melakukan kemungkaran. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wajada ghilmanan yal'abun fa akhadha ghulaman kafira dharifan fa adja'ahu thumma dhabahu bisikkin.
Ada yang mengatakan dalam riwayat itu bahwa ketika anak tersebut sedang bermain-main dengan temannya, Khidir kemudian mengambil seorang anak kecil yang kafir. Kemudian dia membaringkannya, lalu memotong lehernya dengan pisau, menyembelih. Ini lebih sadis lagi gitu ya. Anak kecil kemudian dibunuh ya. Lehernya kemudian disembelih dengan sebilah pisau. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, fantalaqa ila ahadihim badiyar ra'yi faqatalahu fadhu'ira 'indaha Musa alaihi salam dhu'ratan munkaratan qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kurang lebih maknanya sama. Intinya anak tersebut diapakan oleh Khidir? Dibunuh. Dipatahkan kepalanya, disembelih atau dengan cara-cara yang lain. Intinya Nabi Musa kemudian terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Thumma kharaja minas safinah, dan seterusnya, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Maka Nabi Musa pun mengingkari perbuatan Nabi Khidir yang membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa, dan kemudian terdapat khilaf tentang anak ini apakah dia sudah baligh atau belum. Adapun yang mengatakan dia sudah baligh dan dia kafir, maka ini urusannya berbeda. Namun kebanyakan ulama mengatakan bahwa anak tersebut belum baligh namun tetap dibunuh oleh Nabi Khidir. Oleh karenanya Nabi Musa pun bertanya, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Maka apa jawaban Nabi Khidir ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam? Beliau melanjutkan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Diingatkan kembali, bukankah sudah kukatakan wahai Musa bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersama. Tadi yang pertama kamu tanya, padahal sudah dibilang jangan tanya sebelum aku jelaskan. Ini yang kedua kamu tanya lagi, padahal sudah janji kamu tidak akan menyusahkanku dan lain sebagainya. Maka Nabi Musa pun mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Jadi pada saat itu Nabi Musa belum mendapatkan jawabannya. Ini kenapa perahu dibocorin, kenapa anak ini dibunuh? Nabi Musa enggak tahu apa alasannya. Tapi karena dia bertanya, Nabi Musa bertanya, diingatkan oleh Nabi Khidir. Maka segera Nabi Musa meminta maaf. Seraya mengatakan, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu apapun lagi setelah ini, fala tusahibni, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertai. Jadi wahai guru, kalau aku melakukan kesalahan yang ketiga setelah ini, udahlah, tinggalin saya aja. Ya, enggak usah diajak lagi, tinggalkan aku. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku, kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ikhwatal iman hafizakumullah, Allah melanjutkan kisahnya, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama qala law syi'ta lattakhadta 'alayhi ajra. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya berjalan, melanjutkan perjalanan kembali. Ya. Jadi kisahnya setelah itu seperti apa, orang tuanya nyari, marah, sedih atau apa, tidak disebutkan. Yang jelas setelah kejadian itu keduanya pergi meninggalkan, lalu melanjutkan perjalanan. Maka kata Allah, fantalaqa, maka keduanya kembali berjalan. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama, hingga tatkala keduanya sampai dan mendatangi penduduk sebuah negeri. Jadi datangnya keduanya ini, Nabi Musa dan Nabi Khidir, ke tempat tersebut, ke negeri tersebut dengan sengaja. Kesengajaan itu disebabkan karena apa? Istat'ama, mereka meminta makan. Jadi ternyata setelah perjalanan yang cukup jauh, melubangi kapal, membunuh anak dan lain sebagainya, itu tidak terjadi dalam waktu yang kemudian berdekatan, waktu yang cukup lama, membuat mereka pada akhirnya lapar. Dan Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk pergi satu tempat, satu perkampungan, satu negeri untuk meminta makan kepada mereka. Istat'ama, meminta makan. Ahlaha, kepada penghuninya, penduduk negeri tersebut. Namun apa yang mereka dapati? Fa'abau ayyudayyifuhuma. Tapi ternyata penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka.
Jadi penyebutan ahlaha di sini kata para ulama menunjukkan kesengajaan dari Nabi Khidir untuk mendatangi. Jadi bukan tiba-tiba lewat satu kampung, kita mampir sebentar lah, tapi kesengajaan Nabi Khidir untuk pergi ke tempat itu, lalu meminta untuk diberikan makan. Istilahnya kata para ulama adalah mereka meminta untuk dijamu seperti seorang tamu. Dan itu adalah bagian dari ajaran sampai syariat al-Islam memerintahkan kita untuk apa? Memuliakan tamu. Jadi kalau ada orang yang datang ke rumah kita lalu meminta makan dan mereka datangnya sebagai seorang tamu, kita wajib memberi makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kita dapati kisah-kisah di mana para sahabat itu ketika tidak lagi memiliki makanan apa-apa, mereka menyengaja untuk datang bertamu. Agar apa? Agar kemudian disuguhi makanan. Dan konsekuensi orang yang didatangi itu, dan ini menunjukkan kualitas keimanannya, mereka senantiasa menghormati kedatangan tamu. Bahkan di Arab sebelum bahkan datangnya Islam, dan itu dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang ada pada masyarakat Arab itu selain dari nilai-nilai jahiliyah, tapi kebaikan yang ada pada diri mereka dan dilanjutkan oleh Rasulullah adalah bagaimana mereka memuliakan tamu. Sehingga orang itu bisa dicela di masyarakat Arab ketika kemudian dia membiarkan tamunya itu tidak terurus atau kemudian tidak disuguhi dan tidak dijamu dengan sesuatu apapun. Makanya pernah kita sampaikan satu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyengaja untuk bertamu di rumah salah seorang sahabat yang terkenal sangat dermawan. Ternyata di tengah jalan, masih ingat kisah ini? Rasulullah bertemu dengan dua sahabatnya yang juga berniat untuk mendatangi rumah sahabat itu. Lalu ketiganya datang. Lalu apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut? Dia berkata kepada istrinya, "Apa yang kita punya ini? Ini yang datang bukan tamu biasa, ini tamu agung yang datang ke rumah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dua sahabat terbaiknya. Apa yang kita punya?" Kata istrinya, "Kita nggak punya apa-apa." Karena pada saat itu Madinah sedang berada di tahun Al-Majaa, tahun paceklik. Banyak di antara sahabat yang tidak punya apa-apa, termasuk Rasulullah tidak punya apa-apa pada saat itu. Maka kata istrinya, "Kita tidak punya apa-apa kecuali seekor kambing. Itu harta terakhir yang kita miliki." Kata sang suami, "Potong kambing tersebut, masak yang paling enak, kita sajikan kepada tamu agung kita." Sampai akhirnya kemudian disajikan, Rasulullah menyantapnya, Abu Bakar dan Umar juga memakannya. Lalu kemudian setelah makan, Rasulullah dan kedua sahabatnya izin untuk pulang, dan tuan rumah meminta agar Rasulullah sebelum pulang mendoakan, agar rumahnya diberkahi, rumah tangganya diberkahi, rizkinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah kemudian mendoakan. Sampai akhirnya ketika Rasulullah telah keluar dari rumah itu setelah mendoakan, Rasulullah kemudian mengingatkan kepada Abu Bakar dan Umar tentang nikmat yang barusan mereka dapatkan, nikmat makan enak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang barusan kita makan itu dengan lahap itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah membawakan satu ayat, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang kau terima ketika di dunia. Kalau nikmat makan daging saja ditanya ikhwatul iman, apatah lagi nikmat-nikmat yang lain yang jauh lebih besar daripada nikmat tersebut. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang diteruskan dalam al-Islam. Islam itu dikenal dengan kedermawanannya, keramahannya, menyambut tamu, menjamu tamu, dan itu adalah syiar di dalam al-Islam. Namun berbeda halnya ketika kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa bertamu ke kampung itu, ke negeri itu. Dikisahkan di dalam banyak kitab-kitab tafsir, bukan satu rumah saja yang diketuk untuk meminta agar diterima sebagai tamu, tapi hampir seluruh rumah itu didatangi
namun fa'abau ayyudayyifuhuma. Penduduk negeri itu menolak dan tidak mau menjamu mereka. Ini menunjukkan akhlak yang buruk yang dimiliki oleh penduduk negeri itu. Masa dari 60-an, 70-an, bahkan mungkin ratusan rumah yang ada di situ, tidak ada satupun yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Semuanya menolak. Sampai akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawajada jidaran yuridu ay yanqadha faqam. Tiba-tiba setelah mengalami penolakan demi penolakan, Nabi Musa dan Nabi Khidir melewati satu dinding yang hampir-hampir dinding itu akan roboh. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir pada saat itu? Faqamah. Beliau kemudian membaguskan dinding tersebut. Beliau gali, lalu kemudian menumpuk dengan pasir batu, menopang dengan dahan-dahan pohon dan lain sebagainya, sampai akhirnya dinding yang tadi akan rubuh berdiri kokoh kembali. Qala law syi'ta lattakhadna 'alaihi ajra. Nabi Musa pada saat itu tidak tahan lagi untuk berkomentar ini dan benar. Kalau tadi air susu dibalas air tuba, ini kok air tuba dibalas dengan air susu. Tadi Nabi Musa heran-heran, ini orang sudah menolong kita naik perahu, kok perahunya dilubangi. Ini orang menolak kita, kok tetap dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam, oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ternyata kata Nabi Musa alaihissalam, qala law syi'ta lattakhadna 'alaihi ajra. Jika kamu mau, niscaya kamu ambil upah saja dari mereka. Jadi kalau kamu mau membenarkan tembok itu, wahai Khidir, kamu syaratkan setelah dibenarkan, dibaguskan, direnovasi, dikokohkan, kamu harus mendapatkan bayaran. Dan ini dibolehkan sebenarnya. Dalam sebuah hadis itu dikisahkan, ada seorang sahabat yang melewati, ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, melewati satu perkampungan, dan pada saat itu dia dalam keadaan kekurangan makan. Lalu dia pun datang ke kampung tersebut meminta agar dijadikan sebagai tamu. Istadhafahu, meminta agar dijadikan sebagai tamu, karena tamu itu memiliki hak dijamu, diberi makan, dan bertamu itu maksimal berapa hari? 3 hari. Kalau setelah 3 hari masih betah, ya bukan tamu lagi ya. Pindah kos-kosan itu namanya ya. Jadi selama 3 hari itu diperlakukan bak seorang raja ya. Tamu itu dihormati, dijamu, diberi makan dan seterusnya. Ternyata sahabat ini tidak diperlakukan dengan sebaik-baiknya, semestinya. Ditolak, tidak mau dijamu dan seterusnya. Akhirnya dia pergi meninggalkan kampung itu. Sebelum sahabat ini meninggalkan kampung tersebut, ternyata kepala kampung itu mengalami, ada yang mengatakan terkena gigitan aqrab, kalajengking. Ada yang mengatakan dia seperti kemasukan begitu ya, terkena serangan jin dan lain sebagainya. Intinya penduduk kampung itu meminta bantuan kepada sahabat itu. Meminta bantuan kepada sahabat tersebut. Maka dalam hati sahabat itu enak aja ya. Tadi saya minta dijadikan tamu, nggak ada yang mau. Sekarang lagi pada susah, minta bantuan kepada saya. Maka sahabat itu kemudian mau menerima tawaran itu, tapi dengan syarat. Kalau nanti sembuh, saya obati, kamu harus memberikan saya bayaran. Bayarannya berupa apa? Beberapa ekor kambing. Akhirnya kemudian deal. Ya. Lalu kemudian dia meruqyah. Ada yang mengatakan terkena serangan jin, ada yang mengatakan terkena sengatan kalajengking dalam riwayat itu. Maka diruqyahlah dengan membaca Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, maka kemudian ditiupkan di tangannya yang terkena itu, dan pada akhirnya atas izin Allah sembuh. Makanya khatul iman hafizakumullah, Al-Fatihah secara khusus maupun Al-Quran secara umum memiliki sifat asy-syifa, dia penyembuh. Sehingga kalau seseorang ingin berobat atau kemudian mengobati sesuatu, boleh dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, kemudian ditiupkan, diniatkan ayat-ayat tersebut kemudian sebagai obat, penyembuh, penawar dari apa yang sedang dia alami. Insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara fungsi Al-Quran itu sebagai penyembuh.
Namun kadang ketika kita baca Quran, kita lupa menghadirkan niat. Kadang kita sakit, baca Quran gak sembuh-sembuh, ya karena gak niat. Kalau antum baca Quran lalu kemudian diniatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran ini Engkau berikan kesembuhan kepadaku, insyaallah biidznillah ta'ala, maka Quran itu memiliki sifat yang namanya asy-syifa. Allah menurunkannya selain sebagai mukjizat, sebagai kitab petunjuk, dia juga Allah jadikan sebagai penawar, penyembuh dan lain sebagainya atas izin Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Singkat cerita, ikhwatal iman, sahabat ini membawa beberapa ekor kambing itu ke Madinah. Namun masih takut untuk mengkonsumsinya. Karena sebenarnya dia nggak tahu hukumnya ini. Meminta bayaran atas apa yang dia tawarkan tadi, hukumnya halal atau tidak. Maka dia cerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi saya mengalami begini dan begitu, dan saya mensyaratkan agar kemudian mereka memberikan atas apa yang saya lakukan itu beberapa ekor kambing, dan atas izin Allah yang saya bacakan Al-Fatihah itu sembuh ya Rasulullah, dan ini kambingnya. Apa kata Rasulullah SAW? Makan kambing tersebut dan berikan sebagian untuk, Ini maknanya, kata para ulama, diperbolehkan ya mengambil al-ijarah itu upah atas apa yang kemudian dia lakukan, dengan catatan ya dia melakukannya bukan dengan tujuan itu semata, tapi juga karena Allah Subhanahu tabaraka wa taala pada ya hukum asalnya. Kembali kepada iman hafizakumullah, Nabi Musa alaihissalam kemudian bingung dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Kok kamu mau wahai Khidir membenarkan, membaguskan tembok ini, padahal mereka memperlakukan kita dengan buruk. Yang tadi berlaku baik kamu balas dengan keburukan, yang ini mereka berlaku buruk kamu balas dengan kebaikan. Maka setelah pertanyaan itu dilontarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, beliau mengatakan sepatutnya engkau mengambil upah kalau mau membaguskan tembok tersebut. Maka segera Nabi Khidir mengatakan, qala hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara diriku dan dirimu. Nah, sudah 3 kali. Sudah dibilang jangan banyak tanya, nanti akan saya jelaskan pada waktunya. Ini enggak sabar. Setiap terjadi sesuatu tanya, setiap terjadi sesuatu tanya, setiap terjadi sesuatu tanya, sampai 3 kali. Maka kata Nabi Khidir, inilah perpisahan antara diriku dan dirimu. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Jadi kata para ulama, seandainya Nabi Musa alaihissalam itu bersabar, mungkin ada pelajaran-pelajaran yang lain lagi yang akan diterima. Tapi karena sudah 3 kali, Nabi Khidir memutuskan untuk apa? Untuk tidak melanjutkan penjelasan tersebut atau pelajaran tersebut. Tapi kata beliau, hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat engkau sabar terhadapnya. Baik. Maka Nabi Khidir pun melanjutkan penjelasannya seraya berkata, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun ya kata Nabi Khidir, perahu ya yang dimiliki oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut, atau sebelum ammal ghulam, ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an na'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Adapun perahu yang dimiliki oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya. Kenapa? Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Jadi Nabi Khidir itu atas wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan mengetahui apa yang terjadi. Jadi ternyata di tempat di mana mereka berhenti itu ada seorang malik, seorang raja yang terkenal sangat zalim, dan hobinya itu merampas perahu-perahu milik rakyatnya. Kalau dilihat perahu itu bagus, maka kemudian dengan semena-mena akan diambil oleh siapa? Oleh sang raja. Kata Nabi Khidir, saya memberikan seolah-olah
ada kerusakan dengan membuatnya berlubang, lalu ditambal dengan apa tadi? Dengan sebuah pasak, agar nanti ketika prajuritnya sang raja itu melihat, mereka tidak akan mengambil dan merampas perahu tersebut. Kata para ulama ikhwatul iman hafizakumullah, ayat ini menjelaskan tentang tidak bolehnya seseorang itu terburu-buru dalam menghukumi sesuatu. Terkadang ketika kita mendapati sesuatu, kita terburu-buru menjudge hal tersebut buruk bagi kita. Padahal Allah itu maha memiliki hikmah dari setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada hamba-hambanya. Apatah lagi ketika hambanya itu adalah orang-orang yang beriman, maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu yang buruk kepada hamba-hambanya. Mungkin na'am, di satu sisi dia buruk menurut pandangan kita yang terbatas, tapi itu adalah sebuah kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk kita. Kebaikan menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah kaidah yang berbunyi itu, kullu ma qaddarallahu khair. Setiap apa yang Allah takdirkan kepada hamba-hambanya yang beriman itu pasti baik. Makanya istilah takdir baik dan buruk itu bagi orang-orang yang beriman itu sebatas pandangan kita. Adapun menurut Allah takdir itu semuanya baik. Menurut Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Ketika kita kena musibah sesuatu, menurut kita baik atau buruk itu? Buruk. Tapi kita tidak tahu apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di balik peristiwa itu. Ketika Nabi Khidir itu kemudian merusak perahu tadi, tujuannya baik. Agar apa? Agar perahu itu tidak dirampas oleh siapa? Raja tadi. Nabi Khidir mengatakan, wa ammas safina atau ammas safina fakanat limasakin. Perahu ini adalah sumber mata pencaharian dari orang-orang pelaut ini, orang-orang miskin. Walaupun dulu lautnya nggak dipagar ya. Nah, jadi masih bebas berlayar pada saat itu. Tapi ala kulli hal, ikhwatal iman hafizakumullah, yang ingin kita garis bawahi, ada kata-kata perahu itu milik orang-orang miskin. Orang miskin itu apa? Mereka yang memiliki sumber penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhannya. Jadi mereka seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi, mengangkut penumpang, nanti penumpang itu bayar. Hasilnya itu mereka gunakan untuk membiayai keluarga. Bayangkan kalau perahunya itu diambil, dari mana mereka dapat makan? Maka Nabi Khidir melakukan hal tersebut yang pertama untuk menyelamatkan mereka. Dari apa? Dari apa yang dilakukan oleh kezaliman sang raja tadi, atau raja yang zalim. Namun lagi-lagi Nabi Musa itu tergesa-gesa di dalam menghukumi sesuatu. Padahal kata Nabi Khidir, jangan tanya buru-buru sampai nanti aku berikan penjelasan. Ternyata ketika berikan penjelasan masuk akal atau tidak? Masuk akal ya. Nah, jadi ini juga untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan mereka. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak muda, anak kecil yang kafir itu, kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Para ulama menjelaskan ikhwatul iman bahwasanya Nabi Khidir dikabarkan oleh Allah tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Anak ini berpotensi untuk melakukan kekufuran. Dan betapa banyak orang tua itu yang pada akhirnya terpengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Maka kata para ulama, ayat ini sebagai dalil bahwa pengaruh anak terhadap orang tua itu sangat besar. Sebagaimana pengaruh orang tua terhadap anak itu juga sangat besar. Jadi satu sisi yang membentuk anak itu orang tua. Anak dilahirkan secara fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani, Majusi, Yahudi dan seterusnya. Sejatinya anak itu dilahirkan sebagai fitrah atau dalam keadaan fitrah. Namun di sisi yang lain kata para ulama, orang tua ketika terlalu mencintai anaknya, menuruti semua kemauannya, dan pada saat itu anak itu dalam kekufuran, dia bisa menyebabkan orang tuanya itu ikut dan terjerumus ke dalam kekufuran itu.
Ada beberapa kasus ikhwatal iman, orang tua yang sangat-sangat mencintai anak sehingga tidak bisa melarang apa yang dilakukan oleh anaknya. Alih-alih melarang, justru orang tua ikut di dalam arus yang kemudian dilakukan oleh sang anak. Nabi Khidir mengetahui hal tersebut atas berita dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau statusnya hanya sekedar seorang nabi, seorang hamba Allah, seorang yang berilmu, tidak mungkin mengetahui apa yang sifatnya gaib. Ini kan yang akan terjadi di masa depan. Tapi itu menunjukkan beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau dikabarkan, anak ini kalau nanti besar, dia akan menjadi orang yang kafir, dan dia akan menyebabkan orang tuanya juga terjerumus ke dalam kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantikannya dengan seorang anak laki-laki yang lain, yang lebih baik, yang lebih suci daripada dia, dan lebih sayang kepada ibu bapa. Jadi anak ini selain kelak menjadi orang kafir, dia menjadi orang yang durhaka, yang membuat orang tuanya sengsara. Maka sejak awal dibunuh oleh siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Dan dengan dibunuhnya anak tersebut, Allah menggantinya, walaupun pasti orang tuanya sedih. Tapi kemudian Allah menggantinya dengan lahir seorang anak yang lebih baik daripada itu, anak yang saleh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kata para ulama menunjukkan apa yang dilakukan merupakan kekhususan dari Nabi Khidir. Jadi orang lain jangan sok tahu begitu ya, dia lihat ada anak kecil nakal begitu, ah ini kayaknya potensi jadi ini ya, orang-orang yang dalam tanda petik susah diatur, lalu kemudian dia bunuh ya. Apa dalilnya? Oh tadi kemarin saya ngikut kajian saya mengikuti apa yang dilakukan Nabi Khidir. Nah, ini kekhususan. Bahkan Nabi Musa pun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir pun nanti di akhir kemudian kita akan dapati beliau mengatakan, saya melakukan itu bukan an amri, bukan atas kemauan, tapi atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup ikhwatal iman hafizakumullah, apa yang kita sebutkan dari dua kejadian tadi, nanti ada yang terakhir ya, tapi karena waktu juga yang membatasi, seorang hamba tidaklah boleh cepat-cepat menghukumi apa yang terjadi pada dirinya, karena bisa jadi apa yang dianggap musibah buruk itu kemudian ternyata bagian dari skenario Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan Allah berikan keindahannya, kebaikannya di waktu yang tepat ketika dia mengetahui. Terkadang seperti yang kita sebutkan di awal, orang begitu cepat menganggap apa yang terjadi pada dirinya itu sebagai musibah, Allah tidak sayang kepada dia, padahal mungkin itu bagian dari kasih sayang Allah kepada. Bukankah antum pernah mendengar ada satu kejadian di saat seseorang itu terlambat naik di atas kendaraan, dia sudah beli tiket mahal, padahal tiket pada saat itu sedang melambung tinggi, orang banyak mudik pada saat itu, sehingga harga tiket itu meroket. Ternyata karena satu dan lain hal dia terlambat tiba di tempat di mana dia harus berangkat. Apa yang kemudian terjadi pada dirinya? Menyesal, bahkan tidak sedikit yang kemudian, ya Allah gimana sih, saya sudah melakukan kebaikan begini, pada akhirnya saya terlambat naik ya kendaraan tersebut. Lalu rasa kesal, rasa sedih itu berubah menjadi kesyukuran ketika ternyata kendaraan yang tadi dia tertinggal itu mengalami musibah. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mengetahui ikhwan. Allah melindungi hamba-hambanya dengan caranya sendiri. Maka bagi kita, dari dua kisah, sebenarnya tiga, tapi satu karena keterbatasan waktu, kita sambung pada pertemuan yang akan datang, memberikan satu pelajaran kepada kita bahwasanya ikhwatal iman hafizakumullah, kullu ma qaddarallahu khair, setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan itu adalah baik bagi kita. Maka hendaknya kita mengedepankan husnudzan, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi pada diri kita, kita jadikan sebagai pelajaran. Kita meminta pertolongan kepada Allah, kita berharap bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan kita mengambil pelajaran dari apa yang menimpa diri kita, sehingga dengannya yang ada adalah keridhaan, yang ada adalah keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesungguhnya adalah yang terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh sangat menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman, karena seluruh perkara yang menimpanya itu baik. Kalau dia ditimpakan kesenangan, kebahagiaan, syakar, dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah dan menganggap bahwa itu datangnya tidak lain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika yang menimpanya adalah keburukan, dalam tanda petik kesedihan, kesusahan, maka dia akan senantiasa bersabar, dan kesabaran itu adalah kebaikan untuk dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya yang beriman. Tentang tembok seperti apa alasan Nabi Khidir untuk kemudian menegakkan tembok tersebut, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala.